Terima kasih, saya Bima Sian dari Media Bangsa. Kepada Pak Wakil Ketua, bahwa masalah korupsi ini sudah sejak Orde Baru, ya kita semua melawan dan mencibir Orde Baru dengan koronanya sampai sekarang juga. Tapi mungkin perlu ada pemikiran seperti kata Ibu tadi, ada semacam keinginan bersama, will bersama, politik will dari, terutama dari DPR, untuk menyatakan misalnya soal rekrutmen juga, supaya bagaimana agar dari politisi ini supaya dia tidak terbebani gerbong misalnya untuk lembaga-lembaga yang memerlukan tokoh-tokoh yang bersih gitu. Kemudian kepada Bung Fahri, yang sering aku dengar bicara soal ketidaksempurnaan dari sistem. Saya kira rakyat akan bingung, Pak. Yang membuat sistem ini kan DPR, membuat undang-undang ini DPR. Jadi Anda anggota DPR jangan bicara begitu dong. Kita bingung. Jangankan undang-undang, MPR kalau menyatakan negara ini bubar gitu loh. Jadi kalau tidak ada tertib order, itu salahnya DPR, legislator. Makanya secara filosofis di dalam konstitusi kan dikatakan bahwa kesempurnaan itu tidak ada. Bagaimanapun sempurnanya konstitusi kembali kepada pejabatnya. Kalau memang pejabatnya dari suara bajingan, walaupun bagus itu undang-undang, tetap aja akan kacau kita. Gitu. Makasih, itu aja. Mantap, Pak. Baik, saya John dari Harian Bisnis Indonesia. Ada dua pertanyaan mungkin ketiga narasumber. Ini tadi kita mengupas sedikit soal perdagangan pengaruh. Ini saya menjadi tanda tanya besar. Ibu Yanti menyatakan bagaimana kita menghindari itu. Nah, sementara DPR ini adalah lembaga politik. Ketika mereka datang ke dapil, yang dia jual ya pengaruh itu. Nanti akan seperjuangkan ini, nanti akan seperjuangan itu. Jadi kasus WAOD-IGA itu bukan pertama dan bukan yang terakhir. Saya yakin itu ada banyak sekali, karena tugas-tugas pokoknya salah satu adalah aspirasi. Nah, persoalannya mungkin persoalan moral lagi, tapi bagaimana kita mengaturnya? Ini persoalannya, pertanyaan saya yang pertama. Sementara pertanyaan kedua tadi masalah pencucian uang. Nah, sejauh mana kita mendeteksi kejahatan pada tingkat pertama, sehingga ketika dia setor ke partai, langsung itu didefinisi sebagai pencucian uang. Satu tingkat aja sudah pencucian uang, kan kata Ibu Yanti tadi. Ini bagaimana mungkin? Yang kedua, apa mungkin DPR, maksud saya masih kaitan nomor pertanyaan kedua tadi, bagaimana mungkin DPR sebagai lembaga politik kembali lagi persoalan ini akan mengatur ini? Sementara, ya inilah kehidupannya. That's a life, gitu loh. Itu aja, Bu. Makasih. Terima kasih kepada Gusti dari Suara Pengaruan. Untuk Mas Pram dan Mas Fahri, kalau Ibu Yanti juga mau jawab, nggak apa-apa. Menarik karena peta korupsi di DPR itu udah bergeser sebenarnya. Kita nggak perlu bayangkan bahwa legislasi juga ternyata lebih ngeri. Bisa. Tadi kan agak sedikit diplomatis ya Mas Pram. Biasanya kalau ngomong di luar kita fresh gathering, Mas Pram detail ngomong. Di tahapan misalnya dari 7 tahapan, ini loh model-modelnya. Aku ingin ada kejelasan contohnya, misalnya kalau di pengawasan gimana sih model bagaimana menekan, menginjak kaki pada pemerintah semua. Di legislasi seperti apa Mas Fahri juga pernah mendengar mungkin teman-teman. Karena dulu saya pernah dengar bahwa ada anggota DPR yang dulu Pak, dia hajar nih menteri ini, dan menteri nggak ada respon. Pertemuan berikutnya dia muji-muji menteri ini, menteri juga nggak ada respon. Nah, pertemuan ketiga dia bilang, wah Pak Menteri ini kami hajar nggak datang-datang amplop, kami muji nggak datang-datang amplop, udah kita bekuin aja di anggarannya. Nah seperti itulah. Atau mungkin ada hal-hal lain yang sekarang terjadi. Terima kasih. Kayaknya pelaku itu. Sampai tahu persis caranya, diajar, dinaikkan, ditutup. Mungkin Mas Pram bisa menanggapi. Yang pertama saya ingin merespon Bu Yanti tadi ya. Yang namanya legislasi kita, sebenarnya kalau modelnya masih seperti ini, seperti kita ketahui tugas utama DPR adalah pengawasan legislasi dan penganggaran KJT. Saya membayangkan proses legislasi ini harus mengalami proses pendewasaan. Artinya harus mempunyai yang saya sebut dengan legislasi center.
Maka persoalan-persoalan untuk menyusun hal-hal yang indah-indah, yang bagus-bagus itu tidak lagi turun menjadi persoalan yang pertengkaran di antara para politisi. Legislasi center itu tempatnya adalah orang-orang yang sudah, misalnya kalau Ibu Yenti begitu ya, yang sudah tidak mempunyai kepentingan secara langsung dengan politik praktis. Sebagai contoh yang sederhana saja, kalau kita ditanya, kenapa parliamentarian threshold itu 2,5%, kenapa nggak 3%, kenapa nggak 3,5%, kenapa nggak 5%, itu sebenarnya keputusan politik. Maka dengan demikian, bill atau undang-undang, rancangan undang-undang ini seyogyanya dipersiapkan oleh para pakar di bidangnya, termasuk naskah akademiknya. Keputusan politiknya sesuai dengan kewenangan legislasinya itu menjadi keputusan di DPR. Ini sebenarnya diskusi saya lama dengan Anies Mata, dan beliau sangat mendukung ini karena kami tahu sebenarnya pertentangan perdebatan dalam banyak hal itu tidak substansial. Tidak substansial. Itu hanya karena demnya begini dan sebagainya lah. Gak perlu dijelasin. Termasuk sekarang ini misalnya tentang presidensial threshold untuk memilih presiden, apakah tetap 20% atau berubah? Sebenarnya tidak ada satupun referensi untuk itu. Semua alasan bisa digunakan, termasuk alasan 0% sampai alasan 100% juga bisa digunakan. Nah, tetapi saya membayangkan kalau ada legislasi center, maka apa yang menjadi keresahan Ibu mengenai rancangan undang-undang aset recovery pasti tidak akan mengalami mentok. Ini mentoknya karena antara pemerintah di dalam internal pemerintahan sendiri, Bu, itu belum selesai. Sampai hari ini itu belum selesai sehingga tidak pernah secara resmi diajukan ke DPR merupakan prioritas. DPR sendiri karena ini ruangnya adalah ruang negara, ruang pemerintahan, menganggap bahwa ini seharusnya menjadi inisiatif pemerintah. Jadi sampai hari ini, dulu memang rancangan undang-undang pada tahun 2008 kalau nggak salah pernah dimajukan, tetapi tidak menjadi prioritas, kemudian ditarik kembali dan pemerintah lebih mengajukan OJK, BI, dan macam-macam sehingga sampai hari ini belum terbahaskan.